Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, benarkah Nabi Isa itu masih hidup dan akan turun lagi ke bumi? Nah, topik ini ternyata bukan cuma bahasan teologi berat, tapi juga jadi pembicaraan hangat dari pesantren sampai media sosial. Jadi gini, dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihi salam punya posisi yang super penting. Beliau bukan Tuhan seperti keyakinan sebagian agama lain, tapi seorang nabi mulia yang diangkat langsung oleh Allah ke langit, dan akan kembali menjelang akhir zaman. Dalilnya jelas banget. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 158, Allah berfirman, Bal rafa'ahu Allahu ilai, Allah mengangkat Isa kepadanya. Dan ayat inilah yang jadi dasar keimanan umat Islam bahwa Nabi Isa tidak disalib, tidak mati, tapi diangkat hidup-hidup. Mayoritas ulama, dari Ibnu Katsir sampai Al-Qurtubi, sepakat bahwa ini bukan simbolik, tapi benar-benar terjadi secara fisik. Bahkan, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa disebut mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak sahabat dan nggak diragukan kebenarannya. Sekarang, kalau kita lihat ke Indonesia, menarik banget, karena di negeri kita ini, pemahaman soal Nabi Isa ternyata cukup beragam, walau tetap berada di jalur akidah Sunni. Di pesantren-pesantren, para kiai mengajarkan bahwa Nabi Isa 1. Tidak disalib, 2. Diangkat ke langit, 3. Dan akan turun lagi nanti untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kesaliman. Kitab-kitab seperti Aqidah Al-Awam dan Kifayatul Awam sudah menyebutnya sejak ratusan tahun lalu. Jadi, generasi demi generasi Muslim Indonesia sudah memegang kuat keyakinan ini. Tapi, di sisi lain, ada juga kalangan akademisi modern yang mencoba membaca ulang kisah ini dengan pendekatan simbolik. Mereka bilang, turunnya Nabi Isa bisa diartikan sebagai simbol kebangkitan moral dan keadilan global. Menarik ikat bukaan, meski begitu, pandangan ini masih minoritas. Mayoritas umat tetap berpegang pada tafsir literal, bahwa Nabi Isa benar-benar akan turun secara nyata. Dan ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, maupun MUI juga sejalan dengan pandangan ini. Nah, yang seru lagi, era digital membuat diskusi soal Nabi Isa makin hidup. Dulu orang bahas ini di majelis taklim, sekarang cukup buka TikTok atau YouTube. Coba aja cari, turunnya Nabi Isa, pasti muncul video ustadz-ustadz kondang kayak Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, atau Gus Baha, yang membahas dengan gaya santai tapi tetap dalilnya kuat. Namun di sisi lain, ada juga akun-akun yang bilang, Nabi Isa nggak turun secara fisik, itu cuma simbol peradaban baru. Komentarnya, ribuan, ada yang setuju, tapi banyak juga yang menolak keras. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial jadi medan baru tempat teologi dan opini publik saling beradu. Tapi jangan salah ya, dampaknya nggak semuanya negatif. Justru media digital bikin ilmu agama jadi lebih mudah diakses. Anak muda bisa belajar tafsir, hadis, dan akidah lewat video pendek yang menarik. Cuma, tantangannya adalah filtering, karena nggak semua konten punya dasar ilmu yang kuat. Makanya, penting banget buat kita tingkatkan literasi keagamaan digital, supaya nggak mudah terpengaruh oleh narasi yang asal viral. Akhirnya, dari semua temuan ini bisa disimpulkan, mayoritas Muslim Indonesia tetap meyakini Nabi Isa benar-benar naik ke langit dan akan turun lagi menjelang kiamat. Pesantren dan ormas menjaga akidah ini dengan kuat. Akademisi memberi warna baru lewat pendekatan ilmiah. Dan media digital, ya, jadi arena campur aduk antara dakwah, debat, dan diskusi teologis. Intinya, Nabi Isa bukan cuma bagian dari kisah masa lalu, tapi juga cermin bagaimana umat Islam hari ini menyeimbangkan antara iman, ilmu, dan era digital. Jadi, apakah kamu termasuk yang meyakini Nabi Isa akan benar-benar turun lagi, atau melihatnya sebagai simbol kebangkitan moral dunia? Apapun itu, yang pasti, kebenaran sejati tetap ada pada wahyu dan ilmu. Dan tugas kita sebagai Muslim adalah menjaga akidah dengan ilmu yang lurus dan hati yang terbuka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kisah ini menambah iman, ilmu, dan rasa cinta kita pada nabi-nabi Allah. Dan semoga kita menjadi generasi yang menjaga akidah dengan bijak di era digital ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.